Jadi cukup dibolongin aja pakai solder bagian bawah dari ember ini sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sahabat bertani. Bertemu lagi kita di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi teman-teman buat bertani meskipun di halaman yang sempit. Di hari ini kita mau bahas mengenai komposter. Nah, ini bisa dilihat ya, di depan saya ada ember besar ukuran 80 liter. Ini gunanya adalah sebagai komposter untuk sampah rumah tangga. Nah, ini gampang bikinnya teman-teman, praktis dan tidak bau ya, tidak bau. Sebelum pakai komposter yang seperti ini, saya gunakan komposter yang dari bahan terpal. Ternyata setelah saya coba di rumah tidak efektif karena banyak tikus di sekitar rumah saya. Airnya jadi bolong, akhirnya jadi bau sampah. Nah, ini kemudian saya mencoba untuk membuat komposter sendiri dari bahan ember ini. Nah, bahan apa sih yang dibutuhkan? Kita hanya membutuhkan ember ukuran 80 liter atau ukuran berapapun yang sobat bisa dapatkan. Nah, kita butuh dua ember seperti ini ya. Ini ember satu, kemudian ember dua. Kemudian bahan lain yang dibutuhkan adalah ini keran untuk dispenser. Terus kemudian yang dibutuhkan lagi adalah solder. Ini aja solder, atau bisa pakai bor, itu juga bisa. Jadi saya pakai solder ini karena lebih gampang. Nah, ini cukup bahan-bahan itu aja. Harganya murah meriah, bisa didapatkan di mana saja, di toko perabot rumah tangga, dan di material ada semua ya. Oke, kita mulai aja ya. Cara bikinnya bagaimana? Pertama, kita pisahkan dulu dua ember ini. Nah, ember yang dalam ya. Nah, ember dalam kita bolongin. Nah, kita bolongin dengan menggunakan solder. Jadi cukup dibolongin aja pakai solder bagian bawah dari ember ini sebanyak-banyaknya. Gunanya apa? Supaya air yang ada di komposter ini turun ke bawah gitu. Jadi terpisahkan antara sampah organik dengan air. Nah, itu dibolongin semua ya, sampai bolong sebanyak mungkin. Makin banyak makin bagus, biar air yang turun lebih banyak. Jadi sampah yang di atas nanti yang di komposter itu kering. Itu yang pertama di ember yang satu ya. Yang kedua di ember yang ini, ember dalam. Di ember yang kedua kita buat bolongan di sini. Nah, sebelumnya kita ukur dulu ya. Kita ukur ember satu dimasukkan ke ember kedua seberapa tingginya. Nah, ini kemarin kita udah ukur. Ini di bawah ini. Jadi contoh ember satu kita masukin tingginya segini. Nah, kita buat bolongan untuk si keran ini di bawahnya, supaya begitu airnya turun, nah ini kita bisa panen air lindi atau air dari sampah organik. Airnya ini juga bisa buat pupuk ya teman-teman ya. Tinggal disiramkan saja ke tanaman yang ada di rumah kita. Gitu. Itu aja sih prinsipnya. Yang penting yang harus diperhatikan adalah tadi
tadi, ulangin lagi ya. Ember 1, ember dalam itu dibolongin. Ember 2 dikasih buat tekan seperti ini. Ini di bawah dari posisi terendah dari si ember 1. Jadi nanti air kita bisa panen kapan saja. Nah, setelah selesai sudah jadi. Tinggal dimasukin ke ember 1, dimasukin ke ember 2. Ini ya. Dan kita tutup. Nah, ini pasti nanti nggak bau. Karena pertama airnya kalau kita sampah basah itu akan turun ke bawah ke ember 2. Yang kedua kita punya tutup, jadi tidak akan bau. Nah, terus kemudian yang diperhatikan kalau kita mau komposter sampah rumah tangga, ketika memasukkan sampah rumah tangga baik itu bekas sayuran, tanaman, makanan, nasi, juga dimasukin sama daun-daun kering ya. Jadi ada unsur hijau atau unsur yang tadi sampah basah dan sampah kering, daun kering, kertas itu juga boleh, potongan kardus juga boleh. Dan kalau ada diberikan air beras, cukup diinin aja, air cucian beras ya, atau EM4 juga boleh, disemprotkan saja. Jadi kita pakai botol aqua, dibolongin kecil, setiap ngasih sampah disemprotkan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah si sampah ini harus sering diaduk ya. Jadi setelah kita isi, lebih sering diaduk lebih bagus gitu ya. Karena kalau diaduk, si sampah ini butuh oksigen untuk dia bisa menjadi membusuk dan akhirnya jadi kompos gitu ya. Jadi kompos yang bisa kita gunakan untuk tanaman. Nah, jadi itu teman-teman sobat belajar bertani, bagaimana membuat komposter sendiri yang murah, fungsional, gampang bikinnya dan tidak bau. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran atau sharing-sharing kita berikutnya di channel ini, di channel Belajar Bertani. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.